Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun berada. Melanjutkan pembahasan setelah penyiapan laporan keuangan. Sekarang kita menuju ke tahap berikutnya yang disebut dengan penyajian laporan keuangan. Izinkan saya share PPT tentang topik berikut ini. Pada dasarnya, penyajian laporan keuangan terdiri dari dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian. Yang akan kita bahas tentang fungsi dari daftar saldo setelah penyesuaian, atau kita singkat dengan DSSP, dan kemudian mekanisme pembuatan DSSP tersebut. Selanjutnya, berdasar DSSP, kita menyajikan laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan. Yang akan kita kenali secara ringkas adalah ragam laporan keuangan dan mencoba menjelaskan apakah laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan bisa dijelaskan secara matematika. Oke, langsung saja. Daftar saldo setelah penyesuaian. Kalau nama ini rasanya sedikit tidak asing ya, dengan daftar saldo percobaan. Jadi pada dasarnya dia sama cara kerjanya dengan daftar saldo percobaan, hanya dilakukan setelah pencatatan penyesuai. Mengapa perlu dilakukan pencatatan penyesuai? Karena perlu pembaruan tentang saldo akun-akun yang ada. Dimungkinkan saldo akun berubah, bertambah, berkurang, atau bahkan hilang, ataupun yang lain. Jadi intinya adalah pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian itu untuk memperbarui daftar saldo karena adanya pencatatan penyesuai yang dilakukan, termasuk pencatatan koreksi tentunya. Bagaimana? Ya tentu menghitung saldo. Dan saya kira tidak perlu kita jelaskan secara detail tentang bagaimana menghitung saldo. Anda bisa merujuk kepada video tentang penyiapan laporan keuangan. Ini gambarannya sekira saja mirip persis, di mana kita ketahui akun-akun yang merupakan elemen aset, ya dia ada bersaldo debit. Akun-akun yang merupakan elemen liabilitas, ekuitas, itu bersaldo kredit, sesuai dengan persamaan akuntansinya. Dan kemudian total debit dan total kredit harus seimbang. Ini jadi salah satu fungsi dari membuat DSSP adalah memastikan bahwa keseimbangan selalu terjaga, yang merepresentasikan berlakunya hukum dana. Oke, kita menuju kepada tahapan yang kedua dalam penyajian laporan keuangan, yaitu adalah pelaporan keuangan. Apa itu penyajian informasi keuangan? Khususnya sebagai pertanggungjawaban. Karena kita tahu sebenarnya akuntansi kan menyajikan informasi keuangan. Yang salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang fungsinya untuk mempertanggungjawabkan tentang dana yang
dikelola oleh entitas. Mengapa laporan keuangan itu penting? Ya, karena informasi dana sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya kan? Bahkan kemudian di masyarakat Indonesia modern ini ada fenomena yang mengatakan UUD, tapi bukan undang-undang dasar, tapi ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dana. Ya. Jadi banyak aktivitas yang kemudian bermuara ke dana tersebut, sehingga memang perlu sangat-sangat krusial untuk menghasilkan informasi keuangan, terutama adalah laporan keuangan. Nah, bagaimana laporan keuangan disusun? Kalau kita pelajari secara konvensional, ya ada gandeng rentengnya. Tapi sebenarnya bisa disajikan secara matematika. Jadi sebelum membahas tentang matematikanya, kita kenali dulu ragam laporan keuangan. Ini ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi sebuah entitas selama satu periode. Kemudian laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi tentang perubahan elemen ekuitas selama satu periode, dan neraca atau laporan posisi keuangan, dan diakhiri dengan laporan arus kas. Nah, ini nyusunnya gimana? Nah, secara matematika bisa ditampilkan seperti ini sebenarnya. Jadi pertama kali, laporan yang pertama kali disusun, ya, sekali lagi sebagai penegasan adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan daftar saldo setelah penyesuaian. Ya. Laporan keuangan yang pertama kali disusun adalah laporan laba rugi, income statement, di mana laporan laba rugi itu membandingkan antara total elemen penghasilan dan total elemen biaya. Yang kita tahu penghasilan lebih besar daripada biaya berarti entitas itu laba, dan sebaliknya rugi. Selanjutnya laba atau rugi itu dipindah ke ekuitas. Ini yang menyebabkan laporan perubahan ekuitas diperlukan. Bersamaan dengan pengembalian atau pengambilan pemilik. Juga dipindah ke ekuitas. Di mana anak panah tadi yang di atas ini direpresentasikan melalui pencatatan penutup atau closing entries. Nah, dengan proses perpindahan itu maka apa yang terjadi? Tentu ekuitas menjadi berubah. Saya sebut dengan ekuitas astrik. Nah, ekuitas astrik inilah yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya tinggal persamaan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Inilah yang disebut dengan neraca. Nah, itu neraca harus seimbang. Karena memang tadi kan kita lihat dalam cara matematika, ya dia di DSSP dia sudah seimbang, maka nyusun laporan keuangan ya tetap harus dijaga keseimbangannya. Karena secara matematika memang ya betul kan gitu. Nah, bagaimana dengan laporan arus kas? Laporan arus kas diambilkan dari akun kas yang merepresentasikan sisi kiri, sisi debit adalah pemasukan, sisi kanan merepresentasikan sisi kredit, merepresentasikan pengeluaran kas. Ya, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan disusun juga secara sistematis, dalam artian disusun secara matematika, yang terdiri dari 2 daftar saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan.
Demikian topik bahasan kita tentang penyajian laporan keuangan. Nah, simple tetapi praktiknya ini yang membutuhkan effort tambahan. Ya, saya kira di mata kuliah praktikum akuntansi itu justru menguatkan kemampuan apa. Nah, kita bisa mendemonstrasikan konsep yang ada dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan. Oke, saya kira sekian saja. Terima kasih kepada pembelajar muda akuntansi yang masih tetap semangat dan semoga saja malah semakin tertarik untuk mengenali akuntansi lebih baik, dan lebih baik. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tak save tuh. Belum tak apa? Nanti saya dulu di record. Nah, kita ulang lagi.